buat Bapak Ibu guru dan adik-adik semua yang sudah memberikan kesempatan lagi buat kami pada pagi hari ini untuk memberikan sosialisasi sama adik-adik semuanya. Nah ini adik-adik udah pada nggak kepanasan ya, berarti boleh ya dengerin kakak ya selama kakak memberikan materi, boleh? Oke, jangan ada yang cewek-cewek temennya, ngomong sama temennya, semua perhatikan ke depan ya, oke boleh? Nah, jadi sebelum kakak memberikan sosialisasi, kakak mau perkenalkan diri dulu nih. Nah, perkenalkan adik-adik, nama kakak adalah Kak Debbie. Dan di sini kakak datang nih sama tim kakak, dan ada kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng. Di sini ada Kak Keisha, ada Bang Yos, ada Kak Dea Amanda, ada Bang Yosua Sinaga, ada Abang Ganteng, ada Bang Satria, ada Bang Dava. Ganteng ya abangnya ya. Ada Bang Dava dan juga ada Bang Apindo. Nah, jadi di sini kakak mau ngasih materi tentang bully, tentang aturan dasar berkendara dan juga yang terakhir tentang pengenalan direktorat kami, Direktorat Samata. Oke, kakak-kakak abangnya boleh menyesuaikan ya. Nah, oke. Jadi kakak mulai aja nih sama materi kakak yang pertama tentang bully. Adik-adik ada yang tahu nggak bully itu apa? Atau pernah dengar? Apa? Ayo. Apa? Hah? Apa? Menghina, mengejek, apa lagi? Ayo, bully. Bully itu apa? Jahat, kekerasan, apa lagi? Hah? Apa? Ayo, ada yang tahu lagi? Tadi ada yang bilang mengejek, menghina, jahat, kekerasan. Ada lagi yang tahu? Bully. Bully itu apa? Hah? Melawan orang tua. Oke. Jadi yang disampaikan sama adik-adik ini semuanya benar ya, kecuali kayaknya melawan orang tua kayaknya kurang masuk. Nah, jadi adik-adik, bully itu ada dasar hukumnya, yaitu dalam pasal 76C nomor 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang melakukan, ikut serta atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kenapa Kak sampaikan ini sama adik-adik semua? Karena biasanya bully itu kerap terjadi di kalangan anak-anak sekolah, baik dari jenjang SD, SMP, sampai dengan SMA. Nah, jadi adik-adik bully itu ada dua. Yang pertama ada secara verbal dan ada secara fisik. Bully itu kalau secara verbal itu berdasarkan biasanya menggunakan menggunakan kata-kata. Nah, bully itu biasanya ya dianggap sama anak sekolah itu sebagai hal-hal yang bercanda. Bully secara verbal, contohnya kita mengejek fisik teman kita ada yang gendut, kita katain gendut gitu. Teman kita ada yang ireng, kita bilang hitam gitu. Kita menganggapnya bercanda, tapi kan kita nggak tahu nih si penerima atau teman kita yang kita katain dia menganggapnya bercanda atau dia sakit hati. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik, kalau fisiknya dihina sama temannya sakit hati nggak? Sakit hati kan? Kalau adik-adik nih diejek sama temennya sakit hati nggak? Nah, jadi kita bawa ke diri kita. Kalau kita aja sakit hati nih dikatain sama teman kita, jadi kita juga sebaliknya nggak boleh mengata-ngatain fisik teman kita. Karena dia mau gimana pun, mau dia gendut kek, mau dia rambutnya keriting kek, mau dia hitam kek, itu semuanya sama. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman sama semuanya tanpa memandang fisiknya bagaimana, orang tuanya siapa, atau latar belakangnya bagaimana. Nah, juga biasanya ini di kalangan anak sekolah ya, mengejek itu biasanya mengata-ngatain orang tua. Nih, ada yang suka ngejek-ngejek orang tua nggak? Ayo, ini udah bising-bising berarti banyak nih ya. Ayo, siapa yang biasanya kakak-kakak ini suka ngejek orang tua? Ada abang-abangnya? Nggak boleh ya, enggak. Udah saling nunjuk, kita sadar diri aja, oke? Nih, adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik semua sayang nggak sama orang tuanya? Kalau adik-adik nih, orang tuanya diejek, sakit hati nggak? Jadi kita nggak boleh ngejek orang tua teman kita.
kita mau bagaimanapun, orang tua teman kita itu orang tua kita juga, ya kan? Kita semua pasti sayang nih sama papa, sama mama kita di rumah. Jadi kita nggak boleh nih ngejek orang tua teman kita, ngejek teman kita aja nggak boleh, apalagi ngejekin orang tuanya. Karena apa? Kita nih nggak tahu nih, adik-adik mungkin anggapnya bercanda ya, mungkin adik-adik bilangnya kan cuman itu kan cuma bercanda aja, baper amat sih. Biasanya kalau anak-anak itu ngomongnya baper ya, karena kita nggak tahu nih teman kita yang menerimanya dia sakit hati kah, atau dia nganggapnya bercanda kah, atau bagaimana. Oke, jadi adik-adik kita nggak boleh menghina teman kita dan juga orang tua. Orang tua adik-adik di sekolah siapa? Ibu gurunya juga di sekolah harus dihormati ya. Jangan melawan, jangan diejek-ejek. Ini ibu guru anak SD 006 baik-baik nggak? Baik. Baik ya kata gurunya ya. Nah, kakak yakin nih anak SD 006 pasti adalah anak-anak yang baik dan anak-anak teladan. Tepuk tangan dulu buat anak SD 006. Nah, jadi tadi kakak bilang yang pertama ada verbal, yang kedua ada pembulian secara fisik. Nah, ada yang tahu nggak membuli secara fisik itu contohnya bagaimana? Memukul, apalagi? Menendang, apalagi? Narik jilbab. Wah, narik jilbab itu udah menyakitkan, membuka aurat seseorang lagi ya, nggak boleh ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, apapun bentuk tindakan fisik sama orang lain itu udah masuk dalam pembulian fisik. Malakin temannya kak, ada yang malakin temannya. Malakin teman juga nggak boleh ya, karena malakin teman itu udah masuk dalam perundungan. Perundungan apa? Pembulian secara fisik. Nih, kakak kasih contoh ya. Tes. Oke, adik-adik lihat di sini ya, pembulian secara fisik. Contoh ya kakak ya. Namanya siapa saya? Oke, jadi teman kita ini, contohnya kita cuma dorong gini aja, gitu, atau kita dorong, kita senggol aja bahunya itu nggak boleh, karena ya kayak gitu tadi kakaknya, nggak boleh ya, karena itu udah masuk dalam pembulian secara fisik. Apalagi nih adik-adik, biasanya pembulian fisik itu dilakukan secara bergeng. Di sini ada yang bergeng nggak? Ada, ayo, atau biasanya enggak ya, enggak boleh ya. Atau biasanya ini kakak-kakaknya kita berteman sama yang pintar-pintar aja deh gitu, atau kita circle yang cantik-cantik aja deh, yang nggak cantik nggak boleh masuk circle kita gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh, karena kita harus berteman sama semuanya tanpa memandang bulu, tanpa memandang fisik, latar belakang, dan juga bahkan orang tuanya. Oke? Nah, tadi kakak udah ngasih tahu nih materi dasar tentang pembulian. Kayaknya udah mulai agak berisik ya Kak Keja ya. Iya, kayaknya kita perlu nih, suaranya. kita kasih tepuk yang biasanya adik-adik tahu nggak tepuk semangat? Coba gimana? Kakak mau dengar? Tepuk semangat. Oke, itu tadi baru tes ya. Sekarang kita coba, kakak mau suaranya yang paling keras, baru setelah itu mulutnya langsung diam dengerin kakak lagi depan. Oke, boleh? Ayo, kakak mau suara yang paling keras, coba tepuk semangat. Wah, kita beri tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Oke, tadi udah kakak kasih materi tentang pembulian ya. Kakak next ini materi tentang aturan dan dalam berkendara. Nih, kakak mau nanya aja nih sama adik-adik semua. Adik-adik di sini coba angkat tangan, siapa yang di sini ke sekolah naik motor? Ya jujur, siapa? Ayo, siapa yang ke sekolah naik motor? Wah, banyak juga ya kak ya. Oke, turun tangannya. Siapa yang ke sekolahnya naik mobil? Siapa yang mau mobil? Ayo, siapa yang ke sekolah naik mobil? Ada? Mobil. Wah, banyak juga kak. Siapa yang ke sekolahnya jalan kaki atau naik sepeda? Wah, banyak juga ya. Berarti adik-adik di sini pada sehat-sehat ya, karena kebanyakan juga ke sekolahnya itu jalan kaki atau naik sepeda. Nah, adik-adik, kakak
kakak mau menyampaikan nih. Adik-adik itu kalau ke sekolah, coba siapa yang tadi ke sekolah diantar naik motor tapi nggak pakai helm? Ayo, Bu. Oh, banyak juga. Waduh, banyak banget nih. Wah, ini nggak boleh ditiru ya. Kalau bisa nggak boleh turun. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan ya. Biasanya ya, alasan kalau ditanya nih, kalau Pak Polisi atau Ibu Polisinya berhenti ini. Kenapa kamu nggak pakai helm? Rumah saya dekat Pak, cuma di belakang. Nah, kakak makanya nih, kalau adik-adik rumahnya dekat, jalannya jadi sembut brotis kah? Apakah jalannya jadi nggak keras? Coba, jalannya sama aja atau berubah kalau jarak rumahnya dekat? Sama aja. Nah, jadi adik-adik, mau jaraknya pun dekat, kita harus tetap memakai helm. Coba di sini, ada yang udah punya helm sendiri nggak di rumah? Ayo, ada yang udah punya helm sendiri? Sekarang makanya lagi nih, siapa yang nggak punya helm di rumah? Wah, banyak juga ya kak ya ternyata ya. Nah, jadi adik-adik, kakak punya permintaan nih. Adik-adik nanti coba pulang ke rumah sampaikan, Ma, Pak, kok kakak atau abang nggak punya helm sih? Papa sama mama saya nggak sama kakak atau abang, itu sampaikan. Karena helm itu adalah untuk keselamatan kita. Guna helm untuk melindungi apa? Kepala. Jadi adik-adik, amit-amit ya, kalau kenapa-napa naik motor, terus kalau kita nggak pakai helm, kira-kira kepalanya bisa apa? Bisa bocor, bisa luka, bahkan bisa pendarahan, bahkan biasanya sampai menyebabkan meninggal dunia. Jadi adik-adik, kalau bisa nih, bukan kalau bisa sih, wajib kalau mau naik kendaraan motor harus memakai helm. Jadi tadi adik-adik yang belum punya helm, nyampe rumah langsung sampaikan, Pak, mau beliin kakak atau abang helm dong buat keselamatan diri adik-adik sekalian. Nah, terus itu tadi kalau naik motor. Kalau adik-adik naik mobil harus pakai sabuk pengaman atau biasa disebut safety belt. Siapa tadi ke sekolah yang naik mobil tadi tapi dia nggak pakai safety belt? Ayo tuh abang yang di belakang. Ada lagi, cuma satu ya. Berarti adik-adik kalau naik mobil harus pakai apa? Seat belt. Safety belt atau seat belt. Nah, sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik gemes-gemes yang di sebelah sini. Kayaknya udah pada sibuk sendiri ya. Halo, ini adik-adik kelas berapa ini? Kelas 2. Kita tanya yang bagian sini aja ya, kakak-kakak sama abang-abangnya. Kita nanya adik-adik nih. Adik-adik, lampu dalam lampu itu ada berapa warna? 3. Coba sebutkan yang pertama. Merah, baru yang ketiga. Kalau merah artinya, kalau kuning bersiap-siap atau berhati-hati, kalau hijau jalan. Jadi adik-adik pernah nggak lampunya merah tapi papa mamanya tetap maju? Pernah nggak? Pernah? Wah, nggak boleh nih adik-adik, kalau dibonceng sama papa mamanya lampunya masih merah harus berhenti. Kalau papa mamanya maju harus diingatkan, Pama itu lampunya masih merah, jadi kita harus berhenti. Wah, pinter nih ya kak ya, adik-adik kelas 1 kelas 2 nya ya. Nah adik-adik, kalau mau menyeberang di jalan harus lewat menyeberang nih adik-adik, kalau mau menyeberang harus lewat apa nama tempat penyeberangan di jalan raya? Ayo, enggak? Ada yang tahu? Ya benar, namanya adalah zebra cross. Di sini kakak-kakak abangnya ada yang udah berani nyebrang sendiri nggak? Coba angkat tangannya. Wih, banyak Wah, banget. banyak, keren. Tangan dulu sama adik-adik kita yang ada di sini. Wah, keren ya. Ternyata dari kelas 1 sampai anak kelas 6 ini anak-anak teladan loh kak. Iya, Kak. Perlu menjadi contoh. Oke, boleh turun sayang, boleh turun tangannya. Oke, nah tadi kakak mau nanya lagi nih. Tadi yang materi pertama kakak menyampaikan tentang
bully. Yang kedua tentang aturan dasar dalam berkendara. Nah, materi selanjutnya nih, kakak udah selesai nih menyampaikan materi. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Keja tentang Direktorat Samapta atau Dalmas. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Keja. Terima kasih Kak Devi. Oke, kita mau munculkan dulu abang-abang kita yang ganteng ya. Abang-abang peraga boleh dong maju ke depan. Abang Apindo, Bang Dava. Siapa di sini yang sudah pernah dengar Direktorat Samapta? Siapa yang sudah pernah dengar? Adik-adik tahunya kalau di jalan ketemu polisi apa aja? Adik-adik tahu polisi apa aja? Polisi lalu lintas. Ada yang tahu Brimob? Wah, Brimob tahu semua nih. Ada polisi lalu lintas, ada Brimob, ada juga Direktorat Samapta. Ayo coba-coba kita ngomong Direktorat Samapta bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Direktorat Samapta. Oke, jadi kakak mau memperkenalkan Direktorat Samapta. Direktorat Samapta ini adalah direktorat yang bekerja apabila terjadi kerusuhan. Ada yang pernah lihat demo? Ada yang pernah lihat demo? Siapa yang pernah lihat demo? Nah, jadi kami adalah tim yang pertama kali turun kalau misalnya ada turun melihat orang-orang yang demo. Kalau ada orang-orang yang demo, biasanya Pak Polisi yang turun berpakaian seperti ini. Ini namanya Bang Apindo ya. Adik-adik coba sapa dulu. Hai Bang Apindo. Halo Bang Apindo. Nah, ini namanya Bang Dava. Halo Bang Dava. Halo Bang Dava. Oke, jadi ini ayo coba perhatikan kakaknya sini ya. Sebentar ya. Ke depan ya, lihat ke depan. Sebentar ya. Abangnya Oke, ya. jadi abang ini turun kalau ada demo. Ini ada yang tahu ini namanya? Siapa yang tahu ini namanya apa? Tameng. Betul, ini namanya tameng. Tameng, boleh bang dipegang tamengnya dulu? Oke, nah ini kalau abang yang sudah pegang gini berarti untuk melindungi dirinya kalau misalnya ada pendemo yang melempar batu atau yang membuat kekerasan. Coba bang peragain gimana kalau misalnya ada pendemo yang melempar sesuatu ke Pak Polisinya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mendorong, ada yang melempar, Pak Polisinya tidak akan terluka. Di sini ada untuk melindungi diri mulai dari kepala hingga lutut. Ini namanya sikap kuda-kuda. Jadi kalau misalnya ada yang mendorong, itu Pak Polisinya nggak akan jatuh. Oke bang. Nah, ini namanya helm. Ini namanya helm Dalmas. Helm Dalmas kepanjangan dari helm pengendalian massa. Nah, ini ada helm, ada tameng, ada tongkat. Mana tongkat bang? Nah, ini ada namanya tongkat ya. Tongkat untuk melindungi diri kalau misalnya untuk melindungi tamengnya biar tamengnya nggak tumbang, nggak goyang. Oke? Ini namanya body shield atau pelindung badan. Kalau misalnya ada yang ngelempar nih, apa namanya? Nggak kena tamengnya, malah kena badannya. Badan Pak Polisinya tidak akan terluka. Jadi kalau misalnya ini kuat banget ya adik-adik. Kuat ya. Jadi kalau misalnya ngelempar nih, ada yang nembak nih, amit-amit nih, ada yang nembak duar gitu. Badan Pak Polisinya nggak akan terluka karena paling yang bisa bagian depannya aja. Di dalamnya ada rompi anti peluru. Oh iya, kakak lupa ngabarin. Ini beratnya berapa ya bang? Kira-kira tamengnya ini. 5-7 kilo. Siapa yang kuat megang ini? 5 kilo. Jadi kalau misalnya Bapak Polisinya nih banyak nih pendemonya, dia harus kuat megang tamengnya selama mungkin karena ini berat juga ya adik-adik ya. Jadi bisa dulu bang. Nah, ini abang ini punya body shield melindungi badan, melindungi kaki, melindungi tangan, jadi tidak akan terluka. Oke, misalnya kakak butuh dua orang relawan, boleh? Ayo 2 orang. Laki-laki atau perempuan Kak Keja? Laki-laki aja deh kak. Oke.
udah cukup Gas aja. ya. Udah cukup ya. Oke, udah cukup Oke. ya. Nih, kakak mau boleh suaranya ya. Ayo, boleh. Dengerin ya, kakak mau nunjukin Keep silent ya. suatu Nanti. atraksi di mana pendemo yang membuat kerusuhan. Nah, Pak polisinya ini datang untuk mengamankan tempat yang menjadi titik demo. Oke, kakak mau abang-abang ini 3 orang ini mendorong Pak polisinya dan kita lihat apakah Pak polisinya kuat menahan dorongan dari pendemo ya. Oke, adik-adiknya jangan terlalu kuat, nanti terluka loh. Bapak polisinya soalnya kuat. Nanti kalau terluka, aduh bahaya, masuk UKS. Oke, bisa bang? Bisa ya. Oke, kita hitung sama-sama boleh? Boleh. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, bang sakit? Oke, jangan kuat-kuat ya nanti lengannya malah sakit. Oke, kita coba lagi. Abangnya 1, udah 1 lagi. Nanti ada 2 lagi nih. Bisa ya? Atau mau dua-duanya? Mau dua-duanya? Oke, 1 deh, abangnya 1 ya. Kita itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Gimana? Sakit bang? Aduh. Sakit. Anda kakak bilang jangan kuat-kuat, nanti jatuh, nanti masuk UKS lo. Gimana? Sakit nggak? Sakit nggak bang? Enggak ya? Oke, mau coba 1 lagi. Jangan kuat-kuat, nanti luka loh. Oke, terakhir ya. Kita lihat ya. Itu sama-sama, oke? 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih abang-abang yang ganteng, kuat-kuat banget ya. Oke, Bang Abino gimana? Sakit nggak bang? Enggak ya, Abang. Aman ya? Oke, abangnya aman, adik-adiknya aman. Oke, itu sudah, kakak sudah menampilkan bagaimana Pak Polisi menahan pendemo. Nah, ini nih, salah satu dari direktorat kami. Siapa yang pernah lihat baju rompi merah kayak gini di jalan? Siapa? Oke, nah kakak mau kasih tahu adik-adik. Oke, boleh turun tangannya ya. Kakak mau kasih tahu kalau ada bapak-bapak polisi yang menggunakan rompi warna merah itu dari direktorat Samapta. Nah, bapak-bapak polisi yang turun menggunakan rompi merah ini bertugas untuk mengamankan arus lalu lintas, mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi macet. Biasanya bapak polisi ini membantu Pak polisi lalu lintas. Siapa yang pernah lihat Pak polisi lalu lintas bajunya warna neon? Banyak ya. Nah, biasanya kalau Pak polisi lalu lintas itu dia memiliki hak untuk menilang pelanggar lalu lintas. Nah, kalau kita Direktorat Samapta tidak memiliki ketentuan untuk menilang, tapi punya hak untuk menegur pelanggar lalu lintas. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang disuruh minggir sama Pak polisinya, itu berarti adik-adik atau misalnya punya abang atau kakak yang melanggar lalu lintas. Nah, ini adalah kewajiban kita untuk memberikan teguran supaya tidak ditilang. Nanti lebih baik ditegur daripada ditilang ya adik-adik ya. Oke? Kakak mau nunjukin ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Ini namanya baret. Direktorat Samapta selalu menggunakan baret saat berdinas. Baretnya warna coklat, rompinya warna merah, dan punya ini namanya, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ini namanya stroke point. Jadi kalau misalnya ada yang di lampu lalu lintas gitu untuk nyuruh orang jalan menggunakan stroke point. Oke? Ini rompinya warna merah. Ini namanya pakaian PDL. Pakaian dinas lapangan. Jadi setiap petugas polisi Direktorat Samapta menggunakan pakaian PDL untuk mengatur arus lalu lintas menggunakan rompi merah. Oke, jadi ini adalah ketentuan berpakaian dari direktorat kami. Kakak juga menunjukin satu bukan pertunjukan ya, ilmu, memberikan sebuah ilmu bagaimana cara memborgol. Siapa yang pernah lihat borgol?
Oke, kakak mau memberikan informasi kepada adik-adik bagaimana cara memborgol seorang penjahat atau yang diduga tersangka. Mana? Abangnya bisa? Siapa yang mau? Ada yang mau jadi relawan nggak? Satu orang? Ayo yang mau maju, Oke, yang mau diborgol. boleh dong satu orang aja. Satu orang aja. Nanti kalau semuanya dibawa ke Polda, mau nggak? Ya semuanya, halo semuanya. Masih pada semangat gak nih? Oke, jadi nanti yang paling tertib dan paling diam kakak pilih untuk peragaan borgol di depan. Oke, jadi wah udah maju. Oke, jadi kakak akan jelaskan dulu tentang borgol. Di sini kakak ada pegang borgol, namanya borgol standar Polri yang terbuat dari logam. Adik-adik semua, ada yang pernah lihat borgol belum? Lihat di mana? Di mana? Oke, jadi borgol ini beratnya 400 gram dan biasa digunakan untuk menahan tahanan agar tidak kabur. Jadi ada 3 jenis borgol yang biasa digunakan. Yang pertama ini borgol standar yang terbuat dari logam, kemudian ada borgol jari, dan juga borgol dari plastik atau kabel T. Nah, jadi pada saat ini kakak akan jelaskan gimana cara menggunakan borgol. Oke, kakak jelaskan sama Kak Yos dulu ya, baru nanti sama rekannya teman-temannya. Oke. Jadi di sini kakak pegang borgol, ketika ada tahanan, kakak akan pegang tahanannya seperti ini. Kaki kakak stay di bawah antara paha dari tahanan tersebut. Lalu pegang kedua tangannya. Kakak tancapkan ke tangan tahanan tersebut. Seperti ini. Coba angkat. Langsung dikunci. Kemudian yang di sebelahnya juga sama. Tahan. Seperti ini. Coba untuk Kak Yos bisa dilepas bukan? Nggak bisa dilepas. Sakit nggak Kak? Sakit lah. Jadi adik-adik semua udah lihat belum? Ini borgolnya udah dipasang. Oke, jadi adik-adik ada yang mau tahu nggak gimana polisi itu cara membawa tahanan? Nah, jadi kalau polisi membawa tahanan itu pertama tahanan itu majuan ke depan, lalu masukkan lewat tangan yang sebelah kiri dan langsung kakak bawa jalan. Oke, jadi kakak akan ngelepasin Kak Yos ya. Bisa dilepas nggak ini kak? Nanti kalau misalnya nggak bisa dilepas, kita bawa ke Polda ya kak ya. Siapa yang mau dibawa ke Polda? Oke, kita sudah menunjukkan cara memborgol sesuai aturan dan teknis yang berlaku. Oke, kita sudah mencontohkannya kepada abang polisi kita. Nah, kita mau tunjukin ke adik-adik kita nih yang penasaran. Gimana sih rasanya diborgol? Sakit atau tidak? Atau bisa dibuka atau enggak? Bisa ini bang? Bisa. Oke, sudah lepas ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang mau tunjukin ke abang kita. Ini kakak mau nanya dulu nih, abang ini berani banget ya, tadi sudah datang maju ke depan untuk mendorong tameng. Sekarang mau diborgol sebagai peragaan. Oke, siapa namanya abang? Faiz. Bang Faiz dari kelas berapa? 5F. Wih, kelas 5F nih, berani banget ya. Oke, kakak mau tunjukin cara apa? Diborgol ya? Cara memborgol tahanan. Oke, boleh abangnya ada di sini. Jadi di sini kita seumpama temannya nakal nggak kira-kira?
Enggak ya. Jadi kita umpamakan temannya ini adalah kanan ya, tapi enggak kanan kan? Jadi di sini kakak pegang borgol, kakak tancapkan ke tangan. Lalu yang sebelahnya lagi. Oke, jadi temannya udah kena tangan dia sama kakak. Jadi coba temannya bisa lepas nggak? Nggak bisa. Sakit. Gitu ya, dan nggak bisa dilepas oleh sembarangan orang. Jadi kalau udah diborgol berarti hanya bisa dibuka oleh yang berpengalaman dan profesional. Oke, sekian pemaparan materi kakak tentang Direktorat Samapta. Gimana, seru nggak? Seru nggak ya? Seru nggak ya? Seru dong, Kak Keisha. Seru. Makasih ya sudah menonton pertunjukan dari kakak-kakak dan abang-abangnya. Wah, keren banget nih Kak Keisha. Kita beri tepuk tangan dulu buat kakak-kakak dan abang-abangnya. Dari tadi yang udah diperagakan sama Kak Keisha sama abang-abangnya, adik-adik udah pada ngerti ya? Oke, nah jadi sesi terakhir ini kakak mau bertanya nih, kalau ada aja ya. Adik-adik di sini ada yang mau bertanya nggak? Ayo, itu abang sana memang ada pertanyaan. Ayo, yang mau bertanya, ada yang mau tanya apa aja deh. Kak, mau masuk polisi gimana atau apa gimana gitu? Ayo, ada? Oh, isi. Kak, boleh berdiri saya? Oke, Kak, namanya siapa dan pertanyaannya apa? Kita dengerin ya pertanyaan teman kita ya. Oh iya, dan pertanyaannya apa? Iya, harus pakai ini. Gak apa-apa, biar berani. Ini kita biar belajar berani ya, belajar tampil. Ayo sayang. Gak apa-apa, coba. Syarat masuk Polri. Oke, pertanyaannya Kak siapa tadi nama saya? Kak Delvi ya? Oh iya. Ayo boleh duduk sayang ya. Pertanyaan dari kakak cantik nih nanya, Kak syaratnya masuk polisi itu apa? Mungkin adik-adik masih jauh ya, masih yang kelas 6 juga masih 6 tahun lagi lulusnya. Kakak sampaikan dasarnya ya. Kalau adik-adik mau masuk polisi, kalau untuk perempuan minimal tingginya itu adalah 160. Oke, 160. Dan untuk laki-laki adalah 165. Jadi adik-adik nih yang mau masuk polisi kalau bisa dari sekarang rajin-rajinlah olahraga biar dan berenang ya Kak ya, biar cepat tinggi. Pull up juga, pull up biar cepat. Iya, pull up biar cepat tinggi. Nah, baru yang kedua itu adalah ini udah pasti nih ya, ada syarat akademik dan psikotes. Jadi adik-adik mau masuk polisi itu nanti dites akademiknya dan ada nanti di ranking. Jadi adik-adik yang nilainya akademiknya dan psikotesnya paling tinggi nanti yang lulus. Oke, jadi adik-adik kalau bisa belajar dari sekarang, belajar yang benar di sekolahnya, dan juga kalau bisa belajar psikotes nanti kalau adik-adik udah masuk jenjang SMA. Lalu adik-adik juga nanti ada namanya tes kesemaptaan jasmani dan juga tes kesehatan fisik. Jadi adik-adik mau masuk polisi itu matanya nggak boleh minus. Matanya nggak boleh minus dan nanti dicek nih kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau bisa adik-adik mulai sekarang dijaga kesehatannya. Nah itu aja ya bisa sampaikan ya buat adik-adik sebagai dasar nih, dasar dalam persyaratan untuk masuk polisi. Oke, masih ada lagi? Kalau nggak ada biar kakak tutup. Jadi oke, karena udah mulai panas nih ya, kayaknya kita tutup aja. Oke, kakak mau tutup. Sekian dari kakak-kakak dan abang-abang materi yang disampaikan. Nanti adik-adik kita mau foto bersama nih, dan juga kita mau bikin video. Nanti kita nama programnya nih Polisi Pelindung Anak. Ayo Kak, kita praktekin. Boleh.
Oke, nanti kakak bilang kayak gini ya. 1, 2, 3. Polisi pelindung anak. Yes, gitu ya. Boleh ya. Ayo kita coba dulu ya. 1, 2, 3 ya. Polisi pelindung anak. Yes. Wah, oke, keren nih. Adik-adik boleh semuanya berdiri. Kita mau foto berdiri bersama. ya. Kita mau foto